Haji tahun 2025 ini memang benar-benar akbar. Tak heran jika para ulama mengatakan pahalanya 70 kali lipat. Jika di tahun-tahun sebelumnya ibadah haji berjalan lancar, maka di tahun ini sangatlah berbeda. Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi jamaah haji. Di antaranya adalah masalah keterlambatan visa haji dan amburadulnya sistem penempatan sesuai syarikah. Sebelumnya saya jelaskan dulu, apa itu syarikah? Syarikah dalam bahasa Arab artinya adalah perusahaan. Di Indonesia layaknya PT atau perusahaan terbatas milik swasta. Syarikah ini ditunjuk untuk menangani semua jamaah haji dan umroh dari kedatangan hingga kepulangan. Semua pelayanan dan akomodasi di Armusna adalah tanggung jawab syarikah. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini banyak jamaah haji Indonesia mengeluh jamaah haji lansia yang didorong pakai kursi roda harus terpisah dari anaknya yang mendorongnya. Ada pula pasangan suami istri yang hotelnya terpisah jauh. Ada petugas haji yang tidak bisa membarengi jamaahnya karena beda syarikah. Ada yang tidak bisa umroh dan tidak bisa masuk Masjidil Haram karena belum dapat kartu nusuk, sehingga dia merasa seperti haji ilegal di tanah suci. Ada tim kesehatan yang belum dapat hotel. Ada satu rombongan terpisah, dokter terpisah, ketua kloter terpisah, bahkan sampai koper pun terpisah dengan pemiliknya hingga 14 km. Semuanya terpisah. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Kalau mau cari jawabannya, mari kita flashback dulu ke tahun 2024, di mana pengelolaan seluruh jamaah haji Indonesia yang reguler hanya dipegang oleh satu syarikah. Sedangkan di tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenak menunjuk sampai 8 syarikah untuk pengelolaan haji reguler. Dimulai dari banyaknya syarikah inilah kekacauan itu dimulai. Dirjen Luar Negeri Kemenak Muklis Hanafi berdalih dengan banyaknya syarikah akan semakin memudahkan kebutuhan jamaah haji. Sementara itu, staf khusus Menteri Agama Bunyamin mengatakan, saya sejak bulan 12 sudah buatkan kajian faktor yang akan muncul pada saat 8 syarikah. Saya punya kajiannya, tapi saya tidak mau berbicara di situ. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei di embarkasi Pondok Gede, Bunyamin juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah berhasil meminimalisir pemberitaan negatif di media. Pak Menteri sampaikan ke saya, alhamdulillah saya lihat pemberitaan negatif tentang haji tidak ada. Ini kita harus pertahankan sampai selesai haji. Dari semua kronologi ini, sudah jelas bahwa semua kekacauan haji 2025 berawal dari percobaan memakai 8 syarikah dari yang sebelumnya hanya satu syarikah. Entah ini percobaan atau memang disengaja seperti yang sudah dikatakan oleh staf Menteri Agama tersebut, wallahu alam. Yang pasti, Bunyamin bahkan sampai melakukan salat istikharah terkait 8 syarikah tersebut. Dan hasil istikharah Bunyamin tersebut menyebabkan banyak jamaah haji yang mengeluh dan terkatung-katung di tanah suci. Semua itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai jamaah haji terkatung-katung dan terlantar di tanah suci. Pelaksanaan haji tahun ini belum dimulai, tapi ada saja masalahnya. Maka benarlah bahwa haji tahun 2025 ini adalah haji akbar. Pahala 70 kali lipat bagi yang mampu menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Saya hanya bisa berdoa semoga pelaksanaan haji di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan selamat dan lancar. Jangan lupa follow akun ini untuk terus mengetahui update tentang Mekah dan haji umroh. Saya doakan Anda segera dipanggil untuk berhaji dan berziarah ke makam Nabi. Amin ya robbal alamin.